Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Pendidikan Aswaja dan KNU-an akan membahas tentang keanggotaan Nahdlatul Ulama. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perangkat organisasi NU. Tentu kalian masih ingat bahwa perangkat organisasi NU itu terdiri dari lembaga, badan otonom, dan lajnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keanggotaan Nahdlatul Ulama. Keanggotaan Nahdlatul Ulama itu terdiri dari 3 jenis ya, atau 3 status keanggotaan. Yang pertama adalah ada anggota biasa, kemudian ada anggota luar biasa, dan yang ketiga ada anggota kehormatan. Nah, yang dimaksud anggota biasa di sini adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh dan menyatakan diri setia terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Kemudian yang dimaksud dengan anggota luar biasa di sini adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan NU, namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia. Misalnya warga negara Jepang, warga negara Australia, warga negara Belanda, dan seterusnya. Karena sekarang di beberapa negara sudah ada yang namanya PCI, pengurus cabang istimewa, yang letaknya di luar negeri. Ada di Australia, ada di Malaysia, ada di Saudi Arabia, ada di Jepang, kemudian ada di Belanda, kemudian ada di Jerman, dan di beberapa negara-negara lain. Jadi NU itu sekarang sudah mendunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Kemudian ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada NU dan ditetapkan dalam keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, itu jenis-jenis daripada keanggotaan NU. Nah, sekarang bagaimana tata cara penerimaan dan pemberhentian keanggotaan? Yang pertama, anggota biasa diterima melalui pengurus anak ranting dan atau pengurus ranting setempat. Sebagaimana yang sudah pernah Bapak jelaskan bahwa struktur organisasi NU itu mulai dari pusat ada yang namanya PBNU, kemudian di tingkat provinsi ada yang namanya PCNU, PWNU ya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, kemudian di tingkat kabupaten atau kota ada yang namanya PCNU, kemudian di tingkat kecamatan ada yang namanya MWCNU, kemudian di tingkat desa ada yang namanya pengurus ranting, di bawahnya lagi ada yang namanya pengurus anak ranting. Jadi untuk mendaftar menjadi anggota melalui pengurus ranting atau pengurus anak ranting. Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui pengurus cabang istimewa. Sebagaimana tadi sempat Bapak singgung bahwa sekarang di beberapa negara itu sudah ada pengurus cabang istimewanya. Contohnya seperti di Australia, di Jepang, di Jerman, di Belanda, kemudian di Saudi Arabia, di Malaysia, dan di beberapa negara lain. Kemudian apabila tidak ada pengurus anak ranting dan atau pengurus ranting di tempat tinggalnya, maka pendaftaran anggota dilakukan di ranting terdekat. Anggota biasa disahkan oleh pengurus cabang. Kemudian anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat. Sedangkan anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh pengurus cabang istimewa setempat. Apabila tidak ada pengurus cabang istimewa di tempat tinggalnya, misalnya di suatu negara tidak ada PCI NU-nya, maka penerimaan pendaftaran dan pengesahan dilakukan oleh pengurus PCI yang terdekat.
Kemudian anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus cabang istimewa atau pengurus wilayah kepada pengurus besar. Pengurus besar melakukan penilaian dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi tidak serta-merta orang yang diusulkan menjadi anggota kehormatan itu langsung diterima oleh PBNU, tetapi dinilai dulu, dipertimbangkan dulu, kemudian kalau memang orang-orang tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota NU sebagai anggota kehormatan, maka baru diberikan persetujuan. Dalam hal pengurus NU memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan. Nah, kemudian pemberhentian keanggotaan. Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan NU dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah karena permintaan sendiri, kemudian yang kedua karena diberhentikan. Yang diberhentikan ini misalnya karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Kemudian sekarang kita lanjut kepada hak dan kewajiban anggota. Ini karena keterbatasan waktu, jadi Bapak akan tampilkan slide-nya. Kalian bisa membaca sendiri kewajiban dan hak anggota ya. Ini anggota kewajibannya. Kemudian ini masih kewajiban daripada anggota. Jadi baik anggota biasa, anggota kehormatan dan anggota luar biasa itu memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian selain kewajiban ada juga hak ya. Salah satunya mendapatkan pelayanan keagamaan. Jadi ini ya juga berhak untuk mendapatkan kartanu. Jadi sekali lagi, baik itu anggota biasa, anggota luar biasa maupun anggota kehormatan itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Anak-anakku sekalian, inilah pertemuan pada hari ini. Bapak kira Bapak cukupkan sekian saja. Bapak akhiri pertemuan ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.